Plesiosaurus masih hidup. Tahukah kita dinosaurus pertama kali yang ditemukan? Hewan ini bernama Megalosaurus yang merupakan dinosaurus yang sangat berkesan bagi para ahli paleontologi karena ini merupakan dinosaurus yang pertama kali ditemukan. Saat ini, para pemburu fosil telah mengumpulkan sisa-sisa makhluk laut besar yang dijuluki seperti monster Loch Ness. Loch Ness adalah danau besar yang terletak di daratan tinggi Skotlandia yang memiliki panjang sekitar 37 km. Peneliti menemukan sisa-sisa fosil Elasmosaurus, raksasa yang berumur 70 juta tahun dari kedalaman es Antartika yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Hewan itu diperkirakan memiliki berat 15 ton. Dan sekarang merupakan salah satu fosil reptil purba terlengkap yang pernah ditemukan. Dan raksasa itu adalah anggota menakutkan dari keluarga reptil Elasmosaurid dan terbesar dari jenisnya. Mereka membentuk keluarga Plesiosaurus yang mewakili beberapa makhluk laut terbesar pada periode Cretaceous. Dan beberapa ilmuwan percaya bahwa dinosaurus itu adalah Plesiosaurus yang berleher panjang seperti Elasmosaurus yang entah bagaimana bertahan ketika mereka semua dinosaurus yang lainnya telah musnah. Dan sebagai fakta bahwa fosil ini merupakan fosil terlengkap yang ditemukan di kedalaman es Antartika. Dan ini tentunya menjadi misteri tertentu bagi kita semua. Plesiosaurus dan bentuk hewan raksasa misterius lainnya ternyata masih ada hingga sekarang dan tetap menjadi cerita turun-temurun yang menarik untuk diketahui. Bila keberadaan bukti-bukti keberadaan Nessie tersebut masih disebut sebagai hoax, tidak demikian dengan monster danau di Ikeda, Jepang yang kini disebut sebagai Issei. Diketahui monster ini panjangnya lebih dari 10 meter. Yang terekam baik dalam foto dan video yang sejauh ini dinyatakan valid dan bukan hoax. Dan danau itu sendiri dihuni belut sepanjang 2 meter sehingga memungkinkan makhluk raksasa mendapat makanan yang cukup seperti Plesiosaurus ini. Danau Ikeda adalah bekas kawah gunung berapi selebar 15 km di wilayah Satsuma, Jepang. Walau kecil tetapi sangat dalam yang mencapai 233 meter. Sedalam lautan dangkal. Dan diketahui bahwa sebuah pesawat jet USAF pernah jatuh di danau tersebut dan perangkat sonar yang dikerahkan menangkap pantulan raksasa bergerak di bawah air. Menurut catatan misi, para penyelam Amerika yang melakukan SAR nyaris diserang oleh makhluk raksasa yang tidak dikenal. Tahun 1978, ada desas-desus Issei semakin kuat setelah 20 orang secara bersamaan mengaku melihat monster ini. Pada 3 September 1978, Yutaka Kawaji dan keluarga berlibur di tepi danau tersebut. Dan anak Kawaji, Mutsumi dan Tomoko sedang asik bermain di pinggir danau saat mereka melihat punuk raksasa berwarna hitam sepanjang 5 meter keluar dari dalam air. Anak-anak ini menjadi ketakutan, tetapi Kawaji yang nekat malah melompat ke atas motorboatnya dan memburu makhluk tersebut. Kapalnya tidak sanggup menghitung monster itu, namun monster itu terus berada di permukaan selama 3-4 menit. Foto pertama diambil 16 Desember 1978 oleh Toshiaki Matsuhara. Pada pukul 1:30 menit, mendadak pusaran air bergolak di tengah danau tersebut. Selama 5 menit ia mengamati fenomena itu melalui teleskop 50 kali zoom yang dibawanya. Sementara melihat keanehan danau tersebut, mendadak mata Matsuhara melihat objek misterius, yaitu 2 buah punuk bergerigi yang tampak. Seperti yang kita ketahui bahwa danau Ikeda tersebut terkenal karena perairannya terdapat belut terbesar di dunia dengan ukuran panjang mencapai lebih dari 2 meter. Lain halnya dengan danau Ikeda, di danau Kusaro masih di Jepang juga tampak monster serupa yang juga berbentuk seperti monster Loch Ness atau bisa dikatakan seperti Plesiosaurus. Kusaro adalah danau kaldera terbesar di Jepang di kota Teshikaga, Hokkaido yang juga merupakan danau kaldera terbesar kedua di dunia setelah Danau Toba di Indonesia. Danau misterius ini dikatakan memiliki penghuni misterius yang bernama Kusi, dengan penampakannya seperti monster Loch Ness di Inggris Raya. Dan dikabarkan bahwa Kusi sebenarnya adalah Plesiosaurus yang masih hidup.
Penampakan terakhir Kusi terjadi pada tahun 1997, namun tidak ada laporan lagi sejak saat itu. Makhluk ini terlihat di sana oleh lebih dari 30 orang, dan Kusi memiliki nasib yang sama dengan sepupunya dan diyakini telah menjadi maskot lokal. Baik Danau Ekeda maupun Danau Kusaro merupakan danau yang memiliki misteri tersendiri, dan Danau Kusaro membeku pada musim dingin. Mengenai misteri Plesiosaurus yang berada di Inggris seperti Nessie dan yang berada di Jepang seperti Issei dan Kusi, ini merupakan hal yang harus kita pertimbangkan dan kita pikirkan bersama. Kenapa bisa ada hewan yang sama dan legenda penampakan yang sama oleh orang yang berbeda di berbagai negara mengenai makhluk raksasa besar penghuni perairan ini? Memang jika kita melihat bahwa lingkungan Danau Kusaro memang banyak tumbuh-tumbuhan yang lebat dan suasana hijau yang asri dengan pepohonan di sekitar danau tersebut. Dan danau ini juga berukuran raksasa sehingga semakin menambah misteri keberadaan makhluk ini. Untuk perlu diketahui, ukuran makhluk ini juga pernah ditemukan sebuah fosil yang diyakini menjadi salah satu dari kerangka Plesiosaurus yang paling lengkap di dunia, dan kini dikeluarkan dari tempat penyimpanannya. Fosil itu dipamerkan di Boulia, Queensland, Australia. Bagian kepala dari fosil tersebut hilang, tetapi sebagian besar tulang leher, bahu, dan gelang panggul masih utuh. Dan fosil ini ditemukan 5 tahun lalu oleh mendiang paleontolog Dick Sutter, yang juga dikenal dengan sebutan Dino Dick. Sejak saat itu, fosil yang mendapat julukan Percy disimpan dalam peti karena pemerintah daerah Boulia, Sir, menggalang dana untuk memamerkan fosil hewan tersebut. Tom Harley, teman dan kolega dari Dick, mengatakan sangat senang saat mengetahui fosil itu akan dipamerkan. Sebagai fakta bahwa mayoritas sisa-sisa fosil Plesiosaurus ini telah ditemukan dari batuan laut purba, meskipun beberapa juga telah ditemukan di lingkungan pesisir seperti perairan dangkal ataupun muara. Mereka biasanya ada di daerah dengan salinitasnya yang lebih rendah daripada laut. Artinya sangat mungkin bahwa habitatnya berada di danau dan ini masuk akal jika penampakannya berada di sekitar danau. Berdasarkan apa yang telah kita jelaskan tadi, bahwa video ini menyimpulkan bahwa kita memang pernah hidup berdampingan dengan Plesiosaurus, dan tak bagaimana, mungkin mereka masih hidup dan berkembang biak di luar sana. Bagaimana menurut ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menonton video selanjutnya, maka tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.